Salam excellent. Apa kabar Anda semua? Saya sangat mengharapkan Anda dalam keadaan bersemangat dan sehat selalu. Kali ini di video kedua, saya ingin memaparkan kepada Anda betapa banyak sekali yang tidak kita ketahui tentang pentingnya presentasi. Ingat, hampir setiap orang yang sukses karirnya adalah presenter yang baik. Saya bilang hampir setiap orang ya. Mari kita lihat satu-satu. Contohnya misalnya yang paling sering kita temui adalah di lingkungan keluarga kita. Misalnya, kalau ada dari Anda semua ya atau saudara Anda yang dapat berbicara dengan baik, santun ya, kadang disesali dengan disisipi dengan joke dan sebagainya. Biasanya dalam rapat keluarga, dalam pengambilan keputusan, dia akan menonjol ya. Dia akan diberi amanah untuk berbicara mewakili keluarga misalnya. Yang kedua misalnya yang paling dekat dengan lingkungan kita yaitu Pak RT, Pak RW misalnya. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan presentasi, akan memaparkan ide mereka, bagaimana melakukan kegiatan kebersihan misalnya, bagaimana menggalang dana untuk solidaritas, membantu tetangga yang sedang sakit misalnya, atau memperbaiki jalan misalnya. Mari kita beranjak kepada lingkungan Anda di kantor. Biasanya orang yang biasa melakukan presentasi dengan sangat bagus ya adalah orang-orang yang memiliki posisi-posisi kunci, pejabat, dari mulai supervisor, manager ya, mungkin general manager ya. Kita katakan senior leaders, dan senior leaders umumnya adalah presenter-presenter yang baik, yang mampu mengemukakan gagasan mereka dengan baik, dengan sistematis ya, mampu menggugah orang untuk melakukan pekerjaan tertentu ya, memaparkan sesuatu dengan bahasa yang dimengerti dengan baik, dengan mudah ya. Jadi biasanya orang-orang yang bisa melakukan presentasi dengan baik itu mendapatkan kepercayaan lebih, baik di keluarga maupun di lingkungan usaha maupun di karir di kantornya. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa orang-orang yang bisa memaparkan idenya dengan baik, bisa melakukan presentasi dengan baik ya, adalah orang-orang yang menonjol ya, yang dapat diberi kepercayaan lebih, sehingga biasanya mereka dalam karir di perusahaan mereka juga mendapatkan satu privilege tertentu ya, bisa mendapatkan satu perhatian lebih daripada yang tidak bisa berbicara sama sekali. Nah, maka oleh karena itu saya senang sekali apabila saya bisa membantu Anda semua meniti karir Anda lebih gemilang lagi dengan melakukan satu hal yang sering dilakukan di lingkungan profesional Anda, yaitu melakukan presentasi. Orang banyak sekali melakukan training presentation skill atau public speaking skill. Nah, dalam video-video saya akan berbagi kepada Anda bagaimana Anda melakukan itu dengan baik ya, presentasi. Karena presentasi kan banyak tujuannya. Ada yang memaparkan ide Anda ya, suatu saat atasan Anda datang kemudian meminta Anda untuk melakukan presentasi terkait dengan kondisi misalnya persaingan usaha ya, dibutuhkan satu produk baru, layanan baru. Nah, Anda diminta oleh pimpinan untuk melakukan presentasi. Ambil kesempatan itu. Jangan mengatakan, wah saya nggak bisa bicara pak, wah saya ragu-ragu pak, wah saya suka grogi pak kalau mendapatkan kesempatan bicara. Saya semangati Anda semua ya, ambil kesempatan itu ya, jadilah presenter yang baik, saya akan bantu Anda. Yang kedua misalnya Anda mendapatkan satu proposal di perusahaan, kemudian atasan Anda meminta agar coba tolong proposal ini dipelajari dan Anda presentasi ke saya misalnya. Nah, itu harus Anda ambil kesempatan itu, karena pada saat itulah Anda mendapatkan perhatian selama kurun waktu tertentu dari pimpinan Anda. Jadi presentasi itu sebetulnya adalah semacam interview ya, semacam audisi, semacam panggung buat Anda untuk bisa menunjukkan bahwa Anda adalah seorang profesional yang penuh potensi, yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar ijazah, dari sekedar hanya bisa melakukan perhitungan-perhitungan, tapi adalah seorang profesional yang mampu memaparkan gagasan, memaparkan satu narasi dengan sangat sistematik dan bagus. Karena apa? Karena presentasi itu ya
akan menjadi batu loncatan Anda untuk mendapatkan kepercayaan berikutnya. Ya, banyak karena saya adalah seorang konsultan, banyak saya hadapi para profesional-profesional yang mulanya sangat sulit berkomunikasi dengan lancar gitu ya. Tapi lama-kelamaan dengan mendapatkan satu bimbingan yang baik ya, mereka membaca, kemudian melakukan praktek, kemudian di coach dengan baik bagaimana melakukan presentasi, mereka bisa memaparkan presentasinya dengan lebih baik lagi. Ya, utamanya para salesman ya, para pekerja-pekerja di bidang penjualan gitu ya, pemasaran, itu sangat membutuhkan keterampilan presentasi yang baik ini. Jadi mengapa presentasi itu ya, sangat penting Anda kuasai? Karena presentasi adalah panggung buat Anda untuk menjual produk Anda, memaparkan gagasan Anda, dan kalau Anda seorang pimpinan, panggung buat Anda untuk memotivasi karyawan Anda, untuk memotivasi bawahan Anda melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi, dan juga mampu menjadi satu kesempatan buat Anda untuk meniti karir yang lebih tinggi lagi. Ya, hampir sebagian besar para pimpinan-pimpinan pada saat di fit and proper, mereka harus memaparkan atau mempresentasikan gagasan mereka. Contoh misalnya di beberapa perusahaan-perusahaan BUMN, di beberapa perusahaan swasta, ketika ada satu posisi yang lowong, mereka akan mengundang beberapa orang di dalam talent pool mereka ya, 3, 4, 5 orang ya, untuk memaparkan visi mereka. Apabila mereka misalnya dipilih menjadi general manager marketing, apa yang akan mereka lakukan? Mereka harus memapar. Apabila mereka diberikan kesempatan menjadi general manager keuangan, apa yang akan mereka lakukan? Mereka memaparkan gagasan mereka. Nah, hal-hal ini akan sangat penting Pak dan Ibu sekalian, ya, saudara-saudara sekalian, untuk Anda manfaatkan sebaik mungkin. Begitu juga untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang politik. Justru presentasi, ya, public speaking, ya, berbicara dengan orang lain, itu adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi bagaimana mereka melakukannya secara natural itu sebetulnya adalah sebuah proses yang kalau ditarik mundur ke belakang sangat panjang. Tidak ujuk-ujuk orang langsung bisa menguasai audiens, langsung bisa memberikan satu presentasi yang bagus kepada orang lain. Jadi sekali lagi, presentasi adalah satu hal yang penting Anda kuasai, adalah satu keterampilan soft skill yang harus Anda kuasai untuk dapat meniti karir lebih sukses lagi. Saya Widodo Arianto, salam excellence.